Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Sandai. Senang terkasih tahun para Facebook, YouTube ini terdengar Pak tiga bantuan ini bersih ya, yang oh iya, kalau yang di Facebook bagaimana? Iya, baik. Kalau di tidak menggunakan ini, ya mungkin tipe ini ya yang Pastor pakai support karena sudah ada dua tapi suaranya mungkin kurang kompetitif ya sama handphone atau V4. Oke, Pastor coba cabut. Iya, bagaimana sekarang di YouTube? Halo, YouTube, FB suaranya bagus. Oke, yang biasa aja, makasih. Yang di YouTube sekarang gimana? Udah oke, ya jelas berarti ini tanpa ini karena saya cabut ya. Tadi pakai ini, ya. Ini, ya. Lebih jelas sekarang ya. Baik, kalau yang di Facebook oke, lebih oke. Jadi ya Pastor nggak pakai. Baik ya. Di Facebook katanya lebih oke. Ya. Yang di Facebook malah pakai yang ini. Ini yang di Facebook. Berarti ini lebih support. Padahal setelah Pastor Andy ini lebih mahal, ini lebih murah. Ini tapi ini support ya. Oke, tadi itu minta maaf pendahuluan. Baik Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi semua kita. Senang bisa menyapa sebelum Bapak Ibu sekalian terkasih beribadah di gereja masing-masing. Sementara di YHS Balikpapan belum ada tatap muka, kita belum ada ibadah tatap muka. Jadi seluruh pelayanan doa Pastor Andy saat ini hanya bisa kita bantu lewat form doa. Tolong Bapak Ibu sekalian disebarkan berita ini supaya tidak ada yang datang dulu, atau jangan sampai ada yang paksakan kehendak, paksa datang sampai menunggu di pinggir jalan. Itu tidak oke. Suasana itu tidak oke. Beribadah kepada Tuhan Yesus di mana gereja sudah boleh beribadah. Ya, saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, tetap berharap, tetap percaya, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar
di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanku. Tuhan setia, tidak tinggalkan kita. Tetap berharap, tetap percaya, bukan kepada manusia, tetapi hanya only to Jesus, hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Saat kau melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap berharap, tetap percaya. Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Tuhan itu setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus, kami angkat tangan, kami berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Diberkatilah mereka yang berharap kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja. Tuhan, Engkaulah sumber. Kami percaya hanya kepadamu. In Jesus' name. Surya bersinar di balik awan. Percayalah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Amin, amin. Tuhan setia, Tuhan hadir, Tuhan with you, ada, tak tinggalkanmu. Tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, berkuasa, penolong yang setia, dan tidak pernah mengecewakan. Siapa yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya akan membacakan sabda firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Biarlah ini menjadi suplemen tambahan saja, karena makanan pokok yang Bapak Ibu harus terima dari Bapak Ibu pendeta, pastor, di mana Bapak Ibu digembalakan di gereja lokal. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang Pastor Andy ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ya. Kita melihat dahulu ayat 1, 2 sampai 3a saja. Ulangan pasal 30 ayat 1, 2 sampai 3a. Kemarin Pastor ada share singkat ya, akibat tidak dengar-dengaran. Kita sudah lihat bersama-sama kemarin, ada sudah diupload bagaimana akhirnya Yunus dipulihkan ketika dia berbalik kepada Tuhan, dan bahkan dari dalam perut ikan pun Tuhan berfirman kepada ikan, keluarkan Yunus dari perutnya. Keren! Sekarang saudara-saudara, di perikop ini ada tulisan pulih setelah tobat. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1, 2 sampai 3a saja ya. Pulih setelah tobat, ini perikopnya. Yuk kita lihat 3 ayat ini. Yang pertama, selamat mendengarkan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemanapun Tuhan
menghala engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan penciptamu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan Ia akan menyayangi engkau. Amin. Pulih setelah tobat. Dengar-dengaran firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Kita akan melihat pemulihan dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan menyayangi kita. Siapa pribadi yang disayang Tuhan? Saya. Siapa pribadi keluarga yang dipulihkan Tuhan? Saya. Saya cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta saya. Amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Selamat mendengarkan. Di sini perikopnya kehidupan atau kematian. Ayat 11 ya sampai 20 Pastor baca. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Dekat-dekat aja, bisa kok dilakukan, mampu dikerjakan. Apakah itu? Bahkan Tuhan tegas ayat 12, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata atau banyak alasan, siapa yang bisa naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Salah satu tema yang saya dapat dari ayat ini, makanya kita sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan renungan tidak usah terlalu tinggi bahasanya. Firman itu haruslah mendarat di hati pemirsa atau jemaat atau pendengar supaya dapat dilakukan. Kalau firman terlalu tinggi, tidak mendarat-mendarat, tingginya seperti di tinggi langit, nanti pemirsa pendengar hanya terkagum-kagum tapi tidak terdorong untuk melakukannya. Firman Tuhan didengar, diaminkan, dipercaya, dan untuk dilakukan Bapak Ibu. Firman Tuhan bukan cuma sekedar tahu atau pengetahuan. Firman Tuhan kita dengar, kita percaya, kita lakukan. Amin. Ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu tidak terlalu tinggi di langit, kita nggak bisa menjangkaunya. Firman itu juga bukan cuma sekedar di seberang lautan sana, kita hanya bisa menghayal kapan aku bisa berenang sampai ke samudera. Firman itu saudara-saudara, ayat 14, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Bukan hanya untuk diperdengarkan, bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dilakukan. Firman untuk dilakukan. Firman Tuhan Yesus untuk saya agar saya melakukannya. Ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan, keberuntungan, kematian, dan ada kecelakaan. Sekalipun Tuhan tidak merancangkan kita celaka, tapi setiap orang setiap hari apabila lalai, bisa dia jatuh. Kapan hari, Pastor, waktu pas di jalan, di depan tiba-tiba orang terseret dan jatuh, dia kecelakaan tunggal dikarenakan licin. Puji syukur tidak apa-apa, dia bangun dan semuanya baik-baik saja. Tapi tentu dia tidak pernah menyangka bahwa sekian detik kemudian dia akan mengalami kecelakaan tunggal, saudara-saudara.
Tapi itulah kehidupan manusia. Setiap orang punya potensi dimanapun keserempet. Kalau misalnya dia bawa sepeda motor, bawa roda 4, setiap orang selalu punya kesempatan atau bisa saja keserempet. Kadang-kadang kalau kita naik beca atau naik ojek atau naik gokar gitu, atau bawa kendaraan sendiri, kalau kita nggak bisa kendalikan diri kita masuk marah-marah gitu ya. Lalu lampu merah, lalu ada yang dekat-dekat dengan di mana kita naik sepeda motor. Kalau kita nggak bisa kontrol diri kita, nanti jadi pemarah di jalan. Wih, bahaya dimarah jalan, di marah-marah orang di jalan. Di jalan bukan tempat marah-marah, di jalan itu tempatnya orang berjalan, gunakan kendaraan. Kalau marah-marah di jalan bahaya, nanti kena stroke. Iya kan? Panas-panas gitu, marah-marah, darting, langsung hipertensi, bahaya banget. Lalu marah-marah bilang begini, matamu taruh mana? Kamu hampir serempet saya. Ya Bapak, Ibu, namanya di jalan raya, setiap orang selalu punya potensi diserempet. Kan baru hampir. Makasih Ibu Pauline, ojo nesu-nesu, hampir. Belum keserempet kan, tapi sadarlah bahwa namanya di jalan raya, potensi orang pengendara selalu punya potensi diserempet. Namanya aja di jalan raya, kadang jalannya dekat-dekat lagi ya, tapi harus Titi DJ. Makasih. Wih, siapa yang tadi ngomong Titi DJ? Titi di jalan. Titi. Sebetulnya bukan Titi DJ dong, DJ dong harusnya. DJ, hati-hati di jalan. Iya, katanya itu nyaris. Iya, setiap orang coba. Yang naik motor, yang naik mobil, setiap kita di jalan raya nyaris kan, nyaris keserempet kan. Iya, karena dekat-dekatan. Tapi kan puji Tuhan, tidak atau belum keserempet, tidak diserempet Bapak Ibu, nyaris. Ya, kita harus jangan suka marah-marah. Bagi orang Kristen, firman itu tidak jauh, firman itu dekat di mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Makanya mulut kita ini bukan untuk marah-marah. Mulut kita ini untuk ucapkan firman Tuhan. Hati kita bukan tempat sampah, bukan untuk nyimpan kesalahan orang lain, bukan untuk taruh kebencian. Hati kita untuk letak firman Tuhan. Ya, ayat 16. Karena pada hari ini aku perintah kepadamu untuk mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya apa? Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saya pribadi yang percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika saya hidup menurut jalan tunjukkannya, berpegang pada perintahnya, ketetapannya, peraturannya, saya diberkati tambah banyak, diberkati oleh Tuhan. Di mana tempat saya tinggal, katakan amin. Saya amin. Pemirsa, amin. Firman ini di mulutku, di mulutmu, berkat ini untukku, untukmu dari Tuhan Yesus. Ayat 17. Nah, ini kita perhatikan juga di sini. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku beritahu kepadamu, pada hari ini pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat ini Pastor dapat rema. Ketika melihat orang datang mencari Pastor Andy, atau kita sebagai hamba Tuhan, orang datang mencari kita
bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan Yesus, maka di situ harusnya perasaan kita campur aduk. Campur aduknya begini Bapak Ibu sekalian. Antara tidak tega disertai rasa kasihan. Tidak teganya kita niat untuk menolong. Kasihannya orang itu nanti jadi salah dan kita juga menjadi salah. Kalau untuk saat ini memang kondisi secara peraturan Pastor Andy belum dikasih izin untuk pertemuan ibadah. Pastor komitmen sudah jalan hampir 6 bulan ini. Tim ada mengurusnya, tapi sekali lagi kami tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maka semua pelayanan yang ada saat ini, kalau membutuhkan pelayanan doa dari Pastor Andy, kami hanya bisa membantu lewat form doa saja. Tapi kami sarankan selalu sebaiknya datang ke hamba Tuhan masing-masing. Karena semua hamba Tuhan diberi Tuhan Yesus kuasa untuk mendoakan. Tapi kalau misal pemirsa, Bapak Ibu sekalian merindukan, membutuhkan pelayanan Pastor Andy, pelayanan doa yang kami lakukan semua adalah gratis, free, cuma-cuma, dan tidak ada dipungut biaya 1 rupiah pun. Jadi waspada, hati-hati dengan akun-akun khususnya di FB yang mengatasnamakan Pastor Andy, tapi dengan modus mengambil keuntungan, menjual produk seperti salib, minyak, air. Hati-hati, itu semua adalah akun palsu, karena pelayanan kami ini tidak seperti itu. Kami juga tidak mau dikultuskan, kami tidak mau Bapak Ibu andalkan. Ya, ketika kami berdoa sekali, percayalah kepada Tuhan Yesus dan jangan berharap kepada manusia, supaya engkau tidak terkutuk, engkau tidak mati binasa, tapi engkau diberkati. Jangan sujud kepada ilah yang lain. Tentu kita sudah tahu bersama-sama apa saja, siapa saja ilah atau berhala-berhala yang lain. Tapi harus berawas-awas juga jangan sampai manusia menjadi ilah yang lain. Maka sebab itu Pastor berkomitmen, sekalipun ada perasaan ibah, kasihan, tidak tega, tapi Pastor juga kasihan, tidak mau sampai manusia disesatkan, disalah, apalagi sampai sujud menyembah kepada hamba Tuhan, ilah atau berhala. Jangan. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pastor bicara ini saja banyak sekali yang rindu berjumpa. Ya, Pastor juga rindu. Tapi kan kita sama-sama tahu kerinduan perjumpaan Bapak Ibu kan dalam kapasitas minta didoakan. Sementara saat ini kondisinya Bapak Ibu harap mengerti bahwa kita ada dibatasi oleh peraturan. Yang bisa Pastor lakukan adalah mendoakan lewat form doa. Dan Bapak Ibu harus tahu yang menyembuhkan adalah Tuhan. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak usah harus atau tersugesti atau wajib kudu hukumnya harus ketemu tatap muka, harus tumpang tangan. Bapak Ibu bayangkan saudara-saudara bahwa form doa yang setiap hari masuk itu jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali Bapak Ibu. Bagaimana kalau semuanya harus datang dan minta ditumpang tangan? Lama-lama hatiku bisa bengkok. Maka sampai hari ini Pastor tetap berkomitmen tidak ada pertemuan pribadi, tidak ada pertemuan khusus, tidak ada janji-janji. Hati-hati juga berawas-awas karena Pastor dengar ada namanya calo. Bahaya. Ya, Pastor tidak ada buat janji misalnya ke satu kota nanti lalu dihubungi nanti pertemuan khusus atau video call khusus dengan sebuah nilai rupiah, tidak ada. Hati-hati. Kami tidak punya tim calo yang menawarkan
dengan memberi sejumlah uang lantas kita ada pelayan pribadi. Tidak ada, semua itu tidak ada, semua itu palsu. Ya, jadi jangan percaya atau jangan sampai terkecoh dengan engkau dihubungi pribadi karena Bapak Ibu mungkin rindu ketemu, akhirnya ada yang memanfaatkan di situ. Mesti hati-hati. Pastor Andy tidak melayani pertemuan pribadi, tidak ada pertemuan khusus. Ya, Geraha IHS adalah tempat di mana Pastor melayani ibadah, bukan tempat pengobatan, bukan tempat klinik, bukan tempat klinik, tetapi saya hamba Tuhan. Nanti ketika waktunya Tuhan kasih kesempatan buka kembali Bapak Ibu sekalian, kalaupun nanti Tuhan kasih kesempatan buka pelayanan doa tatap muka, saat sudah buka, saat semua perizinan, Tuhan tolong semuanya didapati Bapak Ibu sekalian, maka pelayanan doa tatap muka nanti itu hanya hari Minggu setelah selesai kebaktian. Bukan setiap saat dan bukan setiap hari. Kalau sampai setiap hari buka, ini bahaya. Nanti saya hamba Tuhan bisa berbelok menjadi singse. Nanti saya tidak mau menjadi dukun karena saya memang bukan Mbah Dukun. Saya adalah Andi Simon. Saya terpanggil melayani pekerjaan Tuhan, bukan sebagai ahli terapis atau saya bukan Bapak Ibu, saya manusia biasa. Ya, harap dipahami, tolong disebar informasi ini. Karena supaya jangan sampai ada pemirsa yang tersesat, butuh kesembuhan, akhirnya cari ilah yang lain. Hati-hati, ilah yang lain hari ini bisa berwujud sebagai manusia yang dikultuskan. Maka Pastor Andy tidak mau sampai terjadi. Jadi tolong dipahami, kalau masih tutup, jangan paksa datang. Banyak, cuma Pastor nggak mau cerita di sini, orang yang paksa datang sampai kita dimarah, sampai kita diancam, sampai tidak mau tahu, itu kan tidak oke, tidak oke banget, ya. Jangan sampai juga guling-guling di depan Geraha IHS, atau pokoknya jangan deh, jangan, itu Bapak Ibu buat kesalahan. Karena pelayanan doa lewat form doa sama saja, dan di story WA setiap hari ada saja kesaksian bagaimana dipulihkan lewat juga di YouTube, Facebook, form doa banyak dipulihkan tanpa harus tatap muka. Kalau Bapak Ibu paksa kehendak tatap muka, hati-hati, hatimu udah mulai condong kepada manusia. Jangan sampai engkau mengandalkan manusia dan menjadi ilah yang baru dalam hatimu. Jangan sampai, Tuhan tidak mau akan hal ini. Karena Tuhan mau memberkati kita pulih setelah sembuh untuk melayani Tuhan Yesus. Bukan untuk mengkultuskan manusia dan juga bukan untuk mencari ilah-ilah yang baru. Ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup kita, hidup karena Tuhan Yesus. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan, mendengar suaranya, berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kiranya sharing dan rema dan renungan yang Pastor bisa bacakan dan juga apa yang Pastor bisa bagikan ini menjadi berkat rohani bagi semua pemirsa, termasuk orang-orang sakit yang sedang berdoa kesembuhan. Ingat, percayalah, tetap berharap, tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Tuhan yang menyembuhkan saya, bukan saya menyembuhkan diri sendiri. Tuhan yang menyembuhkan banyak orang, bukan ilah yang lain menyembuhkan. Maka hari ini juga tetap berharap, tetap percaya, Tuhan pulihkan setelah kita tobat, dan Tuhan berikan kekuatan
urapan, kesembuhan, kesehatan, umur yang panjang dari Tuhan untuk kita setia beribadah, melakukan firman Tuhan. Amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan itu setia, tak tinggalkanmu sampai keturunan kita. Surya bersinar di balik awan, Tuhan itu setia, tak tinggalkanmu. Praise God forevermore. Angkat dua tangan saudara sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian, kesehatanmu, jiwamu, rohmu, in Jesus name. Pribadi-pribadi mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya, setia akan ketetapan Tuhan, in Jesus name. Kami sudah mengerti Tuhan, firman itu bukan hanya untuk didengar, firman itu tidak jauh, firman bukan di langit, firman bukan di tengah samudra, firman itu dekat di mulutku, di hatiku. Firman itu untuk kulakukan, untuk kurenungkan, untuk kusetia akan ketetapanmu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama-sama menyaksikan pelayanan ini, dan kiranya Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada setiap kita. Semua sehat-sehat karena Tuhan Yesus, semua alami kesembuhan karena Tuhan Yesus, semua dipulihkan karena Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Happy Sunday, selamat beribadah gereja masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Dadah.